Nama saya Filza Khairia, NPM 2004030306025, Program Studi Pendidikan Matematika. Video kali ini merupakan video syarat untuk mengikuti UTS mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Bapak Boman Wadu MPD. Pada video kali ini, saya akan mereview beberapa materi pokok mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk materi yang pertama yaitu Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan. Materi yang kedua, Identitas Nasional, dan materi yang ketiga, Integritas Nasional. Nah, memasuki materi yang pertama yaitu Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan. Jika dilihat dari segi historis, sebuah negara tentunya memiliki sejarah perjuangan yang menumbuhkan sifat nasionalis dan patrionalis. Namun, seiring berkembangnya zaman dan kemajuan teknologi yang semakin canggih, membuat nilai-nilai tersebut sedikit demi sedikit meluntur, sehingga diperlukan ilmu yang pelajari atau yang dapat mempertahankan nilai-nilai tersebut. Nah, nilai tersebut tersedia pada pendidikan kewarganegaraan. Lalu, apa sih pendidikan kewarganegaraan itu? Pendidikan kewarganegaraan merupakan ilmu kewarganegaraan yang mempelajari tentang nilai-nilai hak dan kewajiban suatu warga negara agar setiap hal yang dikerjakan sesuai dengan cita-cita dan tujuan dan tidak melenceng dari harapan. Karena dirasa penting, sehingga ilmu ini menjadi pendidikan wajib pada setiap jenjang pendidikan, mulai dari jenjang pendidikan dini hingga jenjang pendidikan perguruan tinggi. Lantas, tujuannya apa sih pendidikan kewarganegaraan ini? Tujuan pendidikan kewarganegaraan ini tentunya untuk mewujudkan generasi penerus bangsa yang berjiwa nasionalis dan patrionalis, serta memiliki kepribadian mandiri, bertanggung jawab, dan berwawasan Nusantara. Terkait dengan lunturnya nilai-nilai moral dan kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat menjadi tantangan atau ancaman terkait masalah identitas nasional yang selanjutnya akan saya bahas pada materi kedua, yaitu tentang identitas nasional. Untuk pengertian identitas nasional sendiri itu apa sih? Identitas nasional merupakan jati diri seorang bangsa atau ciri khas suatu negara yang dapat dikenal oleh negara lain atau memiliki tujuan sebagai pembeda dari negara-negara lain sehingga negara tersebut dapat dikenal oleh halayak umum. Berbicara tentang identitas nasional, apakah boleh suatu negara mengklaim kebudayaan dari negara lain? Tentunya tidak boleh, karena kebudayaan sendiri merupakan warisan yang harus dijaga dan dikembangkan atau dikenalkan kepada halayak umum, sehingga suatu kebudayaan tersebut dapat diakui oleh negara lain bahwa kebudayaan tersebut merupakan hak cipta dari suatu negara tersebut. Karena kebudayaan ini sendiri juga sebagai identitas suatu negara yang bisa dikenal oleh negara lain bahwa dari kebudayaan tersebut inilah negara Indonesia. Bangsa Indonesia sendiri memiliki identitas nasional yang sekaligus menjadi ideologi negara, yaitu Pancasila. Di dalam Pancasila terdapat kandungan yaitu nilai-nilai luhur yang dapat dijadikan pegangan dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di zaman saat ini tidak sedikit para generasi muda yang lebih memilih produk negara lain dibandingkan dengan produk negaranya sendiri. Atau bahkan mereka lebih suka mengonsumsi produk-produk atau karya dari negara lain dibandingkan dengan negara Indonesia. Oleh karena itu, perlunya mempelajari atau memahami isi kandungan dari Pancasila tersebut agar kami, para generasi penerus bangsa, dapat mengamalkan nilai-nilai asli yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila tersebut. Maka dari itu, peran pendidikan kewarganegaraan sangat penting dalam setiap jenjang pendidikan, sehingga nilai yang terkandung dalam Pancasila dapat terrealisasikan dengan nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sekaligus menjadi jati diri seorang bangsa.
Dari nilai-nilai Pancasila terdapat nilai persatuan yang terkandung dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Walaupun Indonesia berbeda, tetapi tetap dalam satu tujuan, atau Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan di sini terdapat dalam perbedaan suku, ras, budaya, dan geografis. Walaupun Indonesia berbeda-beda, namun tetap dalam satu tujuan, yaitu satu dan maju. Nah, dari perbedaan inilah terwujudnya integritas nasional yang dapat membangun sebuah negara menjadi negara yang lebih maju dan dari persatuan tersebut. Untuk mewujudkan integritas nasional Indonesia, banyak tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut berupa dimensi horizontal dan dimensi vertikal. Dimensi horizontal tersebut berupa perbedaan agama, suku, ras, dan budaya, sedangkan dimensi vertikal berupa celah perbedaan antara elit dan massa, di mana latar belakang kondisi ekonomi masyarakat elit yang dapat menyebabkan perbedaan dari massa yang cenderung berkehidupan tradisional. Jika hal ini tidak ada solusi yang dapat mengatasinya, lama-kelamaan akan menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat menyebabkan disintegrasi nasional atau dapat menimbulkan perpecahan antara kelompok. Sekian review materi kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Bye-bye.